Di video kali ini saya akan membahas tentang tragedi Holocaust, yaitu pembantaian massal terhadap orang-orang Yahudi oleh Nazi Jerman selama Perang Dunia Kedua. Apa sebenarnya yang terjadi, mengapa itu terjadi, dan apa dampaknya bagi dunia? Mari kita simak bersama. Holocaust berasal dari kata Yunani yang berarti pembakaran seluruh. Istilah ini menggambarkan kekejaman yang dilakukan oleh Nazi Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler yang menganggap orang-orang Yahudi sebagai musuh utama dan harus dimusnahkan. Holocaust juga disebut sebagai Shoah yang berarti bencana dalam bahasa Ibrani. Holocaust dimulai pada tahun 1933 ketika Hitler dan partai Nazi berkuasa di Jerman. Mereka mulai membuat undang-undang dan kebijakan diskriminatif terhadap orang-orang Yahudi, seperti melarang bekerja, bersekolah, menikah, atau memiliki hak sipil. Mereka juga memaksa orang-orang Yahudi untuk memakai bintang daun kuning sebagai tanda pengenal dan mengirim mereka ke kamp-kamp konsentrasi, komplek ghetto, atau tempat-tempat yang sangat terpencil. Belum ada alasan yang jelas mengapa Hitler sangat membenci Yahudi. Beberapa pendapat menyatakan, pertama, bahwa kebencian yang ditunjukkan Hitler kepada etnis Yahudi hanyalah sebuah propaganda yang digunakan untuk menarik simpatik masyarakat Jerman pada saat itu. Pendapat kedua, yaitu kebencian Hitler terhadap Yahudi, itu diakibatkan karena pengalaman traumatik atau doktrin tertentu saat ia masih tinggal di kota Wina. 3. Pendapat ini menyatakan bahwa terdapat elit politik Yahudi yang bekerja sama dengan sekutu saat Perang Dunia Pertama, sehingga menyebabkan kebencian yang mendalam. Jadi alasan jelasnya masih belum diketahui, namun dalam buku Mein Kampf yang ditulis Hitler, ia menyatakan kalau alasan ia membenci Yahudi karena perjuangan hidupnya yang panjang. Pada tahun 1941, Nazi Jerman memulai invasi ke Uni Soviet dan membentuk regu pembunuh khusus yang disebut Einsatzgruppen. Mereka bertugas untuk mengeksekusi orang-orang Yahudi, komunis, dan orang-orang yang dianggap tidak layak hidup di daerah-daerah yang mereka duduki. Mereka menggunakan metode penembakan massal, pembakaran, atau penguburan hidup-hidup. Diperkirakan sekitar 1,5 juta orang Yahudi tewas oleh regu pembunuh ini. Pada tahun 1942, Nazi Jerman mengadakan konferensi Wannsee yang merupakan rapat rahasia untuk merencanakan solusi akhir untuk masalah peryahudian. Solusi akhir ini adalah rencana untuk membunuh semua orang Yahudi di Eropa yang berjumlah 11 juta jiwa. Mereka membangun kamp-kamp pemusnahan khusus yang dilengkapi dengan kamar gas dan krematorium atau fasilitas pembakar mayat. Mereka juga menggunakan kereta api untuk mengangkut orang-orang Yahudi dari seluruh Eropa ke kamp-kamp ini. Salah satu kamp pemusnah terbesar dan terkenal adalah Auschwitz yang terletak di Polandia. Di sana sekitar 1,1 juta orang Yahudi tewas, termasuk anak-anak, wanita, dan orang tua. Orang-orang Yahudi tidak hanya menjadi korban Holocaust, Nazi Jerman juga membunuh jutaan orang dari kelompok-kelompok lain yang dianggap rendah, berbahaya, seperti orang Romani, orang-orang kulit berwarna, orang-orang dengan disabilitas, homoseksual, saksi Yehova, tawanan perang Soviet, dan musuh politik atau agama. Jumlah total korban Holocaust diperkirakan antara 11 hingga 17 juta jiwa. Holocaust adalah salah satu kejahatan terburuk dalam sejarah manusia. Holocaust menunjukkan betapa mengerikannya rasisme, fanatisme, dan kebencian. Holocaust juga menginspirasi gerakan-gerakan hak asasi manusia, pembentukan PBB, dan Zionisme di Palestina. Holocaust merupakan kejahatan dan genosida yang sangat kejam. Sampai saat ini, kata Holocaust di Eropa merupakan sesuatu yang menakutkan. Holocaust berakhir ketika Sekutu dan Soviet berhasil mengalahkan Nazi Jerman pada bulan Mei 1945. Momentum tersebut menjadi titik balik perubahan sosial dan politik pada masyarakat Jerman. Namun, Holocaust juga mengajarkan kita agar mampu untuk menghargai sebuah keberagaman dan kemanusiaan yang bertanggung jawab. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol share, subscribe, dan komen.